Shalom, sesama pengikut Kristus. Sunat adalah tanda perjanjian antara orang Israel dengan Tuhan. Perjanjian ini dimulai pada masa Bapa Abraham. Pada waktu itu, Tuhan memanggil Abraham keluar dari negeri nenek moyangnya menuju suatu negeri yang akan Tuhan tunjukkan, yang kita kenal dengan sebutan Tanah Perjanjian. Pada waktu itu, Tuhan berjanji akan memberikan negeri tersebut kepada Abraham. Dan Tuhan juga berjanji akan memberkati Abraham dengan keturunan yang sangat banyak. Masalahnya, Abraham tidak memiliki anak karena Sarai mandul. Tetapi sekalipun demikian, Abraham tetap percaya kepada janji Tuhan. Lalu Tuhan mengikat perjanjian dengan tanda di pihak Abraham, dia dan seluruh keturunannya harus disunat. Demikianlah awalnya sunat menjadi ketetapan dan kewajiban yang mengikat dalam kehidupan orang-orang Israel secara turun-temurun. Lalu Mesias datang membawa pengajaran yang baru, membaharui perjanjian yang lama. Dalam perjanjian yang baru, sunat tidak lagi menjadi kewajiban yang mengikat, baik dalam kehidupan orang-orang Yahudi yang sudah percaya kepada Kristus, maupun bagi orang-orang percaya di seluruh dunia yang bukan orang Yahudi. Dalam suratnya kepada jemaat di Galatia, Paulus menulis, Kristus sudah membebaskan kita dari kewajiban untuk hidup seperti budak. Jadi hendaklah kita terus bebas. Oleh karena itu, berdirilah kuat dan janganlah berbalik lagi untuk hidup seperti budak dengan terus terikat kepada hukum Taurat. Perhatikanlah apa yang saya tekankan ini. Kalau kamu, laki-laki yang bukan Yahudi, ikut ajakan guru-guru palsu itu dan memberi dirimu untuk disunat oleh mereka, berarti kamu seperti berkata kepada Allah, keselamatan yang Kristus kerjakan di kayu salib, saya tidak perlukan lagi. Kamu seperti sudah meninggalkan Kristus lalu mengusahakan keselamatanmu sendiri dengan mengikuti aturan-aturan agama Yahudi. Dan saya perlu beritahukan kepadamu bahwa setiap kalian yang mereka sunat wajib taat kepada semua perintah dan aturan yang ada dalam hukum Taurat. Karena kalau kamu berusaha menjadi benar di hadapan Allah melalui hukum Taurat, sepertinya kamu memutuskan hubunganmu dengan Kristus, dan kamu seperti berkata kepada Allah, saya tidak perlu lagi kebaikan hatimu. Alkitab yang saya baca ini, saya ambil dari versi terjemahan sederhana Indonesia. Apa pokok pikiran yang ingin saya sampaikan dalam video ini? Kita adalah orang-orang percaya yang tinggal di Indonesia yang berasal dari suku-suku yang berbeda. Di antara suku-suku tersebut, ada tradisi atau budaya yang dijadikan sebagai hukum dan aturan untuk mengatur kehidupan masyarakatnya. Misalnya di suku kami, saya berasal dari sebuah suku di Sumatera Utara. Masyarakat di suku kami sangat aktif mengerjakan tradisi dan budaya. Seorang anggota masyarakat di suku kami tidak akan berani mengadakan sebuah acara atau melepaskan orang yang sudah meninggal hanya sampai diibadah kepada Tuhan saja, tetapi harus dilengkapi dengan melaksanakan ritual dalam tradisi atau budaya tersebut. Tradisi atau budaya akhirnya menjadi kewajiban yang mengikat dalam masyarakat di suku kami, sama seperti sunat yang mengikat kehidupan orang-orang Yahudi secara turun-temurun. Kristus datang membawa perjanjian yang baru. Dan di dalam Kristus, kita semua sudah menjadi ciptaan yang baru. Oleh sebab itu, jangan lagi ada ikatan-ikatan dalam bentuk kuk perhambaan apapun yang kita ikatkan dalam hidup kita, di mana kalau kita tidak melakukannya, kita dianggap belum menjadi anggota masyarakat yang layak, karena Kristus sudah memerdekakan kita.